Halo semuanya, kembali dari Putu Reza. Kita ngomongin soal handphone lagi. Dan ya gak kerasa kita sudah sampai di bulan Desember, yang artinya bentar lagi kita ganti tahun. Jadi di video kali ini saya ingin ngebahas kembali satu handphone yang sebenarnya udah rilis lumayan lama, mungkin sekitar 9-10 bulan yang lalu, ya 9 bulan sebenarnya. Ya, harga udah mulai turun, masih banyak yang pakai, performanya juga ternyata masih oke, bahkan dia baru dapat update yang lumayan gede. Ya mungkin sebagian udah bisa nebak, ini dia Samsung Galaxy A54 5G. Nah kalau kita lihat-lihat pamornya si A54 di akhir tahun ya, sepertinya dia lagi sedikit naik ya. Padahal kompetitor mid-range itu juga yang bagus-bagus banyak banget. Nah hal ini sebenarnya salah satunya nggak lepas karena harga perangkatnya yang mengalami penurunan yang cukup lumayan ya. Dulu pas launching kan retail resminya si A54 base model alias 8128 itu adalah 5.999 alias 6 juta lah. Nah sekarang udah banyak banget saya cek yang jual di 5 juta, bahkan ada sebagian yang saya sempat nemu jual di 4,9, nggak sampai 5 juta untuk di 8128 dalam kondisi baru. Jadi buat yang mungkin pengen beli ya, pengen masukin wishlist ya, seperti biasa saya bantu sama linknya aja di bawah. Saya dapetin ini seperti biasa di toko langganan, di distributor ponsel, ya saya taruh juga linknya di situ. Ngomong-ngomong soal base model yang dari tadi saya singgung terus, ini sebenarnya adalah satu poin menarik dari Galaxy A54 karena dia masih ada versi 128. Soalnya nih ya, kalau kita cek di kompetitor, tren mid-range itu udah mulai menghilangkan 128 dan cuma ngasih 8256 biasanya. Sebenarnya ya bagus sih, kapasitas penyimpanan gede, lebih luas gitu, lebih enak, lebih luasa. Cuma tetap gimana pun kalau menurut saya ada opsi penyimpanan yang lebih kecil sebagai alternatif dengan harga yang lebih terjangkau adalah nilai plus. Apalagi 128 itu kan bisa dibilang belum kecil-kecil banget ya, masih cukup sebenarnya. Jadi ya menurut saya emang kayak belum waktunya untuk menghilangkan khususnya di kelas mid range. Kalau untuk flagship ya nggak apa-apa gitu, 256 apalagi kan pasti perekaman video, resolusi foto lebih gede. Cuma kalau untuk mid range menurut saya sih 128 masih cukup. Habis tadi kita ngomongin soal harga, poin menarik berikutnya dari Galaxy A54 udah pasti adalah dukungan software update ya. Jadi sesuai janji Samsung waktu dia ngerilis si seri A ya seperti si A54, mereka menjanjikan akan ada update hingga 4 tahun. Untuk yang jangka pendek sekarang udah ditepati ya, bagus banget. Jadi baru aja minggu lalu Galaxy A54 ini udah kebagian One UI 6 dan Android 14 ya. Jadi masih tersisa 3 lagi harus ya. Kalau dilihat dari Galaxy A53 yang bahkan sekarang juga udah ikutan dapat update, harusnya sih tahun depan Samsung nggak akan kesulitan ya untuk tetap ngelanjutin dan menuhin janjinya hingga nanti selesai. Ya, harusnya sih begitu. Untuk fitur-fitur yang didapetin sama HP ini mungkin saya nggak perlu bahas ulang semua ya, karena mayoritas sebenarnya sama persis seperti yang sempat saya omongin di video yang waktu itu spesifik ngebahas tentang One UI. Jadi kalau belum nonton ya silahkan ditonton nanti. Jadi yang singkatnya seperti misalnya buat quick panel yang baru, animasi media di lock screen, kita bisa geser-geser posisi jam di lock screen juga, perombakan UI di bagian setting, dan nggak ketinggalan kamera. Itu udah dapat semua di HP ini. Jadi buat yang mungkin belum nonton ya, itu saya ingetin lagi, linknya ada di deskripsi. Lanjut lagi, sekarang kita ngomongin tentang experience pemakaian, gimana sih Galaxy A54 di akhir tahun ini, masih oke atau enggak? Kalau kita cek dari segi spek ya, kayak layar, chipset, RAM, baterai, sebenarnya ya bisa dikatakan bukan yang terbaik, meskipun ya masih sangat mencukupi. Akan tapi kalau kita lihat juga nih ya di kompetitor pada persaingan kelas menengah, memang yang brand-brand sebelah tuh bisa dibilang apa ya, mereka memberikan alternatif yang kelihatan lebih wah dari berbagai macam aspek, entah chipset yang lebih kencang atau kamera dengan resolusi lebih tinggi atau bahkan dengan kolaborasi yang gak main-main. Nah untuk bagian layar ya biasa ini masih menjadi salah satu nilai jual di handphone Samsung, panel Super AMOLED dengan refresh rate yang tinggi. Menurut saya sih sebenarnya udah memenuhi standar masa kini banget, scrollingnya juga udah smooth, kualitas visual juga udah bagus banget untuk multimedia, jadi sebenarnya tidak ada yang perlu dikeluhkan. Untuk layar, menurut saya sampai tahun depan pun masih akan menjadi sesuatu yang bagus. Terus kalau misalnya kita ngomongin chipset, mungkin udah pernah tahu ya, Galaxy A54 ini kan pakainya adalah Exynos 1380. Chipset yang sepertinya ini cukup disayang sama Samsung ya, karena nggak cuma dipasang di Galaxy A54, tapi ada juga di Galaxy M54 yang belum lama ini rilis, serta sempat ada juga di Galaxy Tab S9 FE Plus yang pernah saya review juga. Kayak Samsung tuh percaya banget sama performa chipset ini. Kalau dari pengalaman pakai baik di Galaxy A54 sama Tab yang sebelumnya, memang ini adalah chipset yang bisa dikatakan cukup ya, mencukupi lah.
Ya yang lebih kencang dan lebih ngebut di kelas harga yang nggak jauh beda sebenarnya sudah ada. Nah untuk konteks mencukupi yang tadi saya sebut, sebenarnya dalam artian kalau buat pemakaian untuk intensitas yang ringan atau menengah, ini nggak masalah. Contoh, misalnya cuma buat scrolling sama multitasking itu udah oke banget, kayak di tab ya kita buka split screen macam-macam itu nggak ada masalah. Terus untuk kreasi bikin konten video mungkin butuh render, ini juga sebenarnya masih bisa dihandle. Habis itu buat baterai 5000 mAh cukup standar sih ya, karena dari Samsung sendiri sekarang sudah ada yang lebih besar ya kayak di M54. Terus untuk ngecasnya 25 watt. Ini juga nggak bisa dibilang yang tinggi banget, lagi-lagi untuk standar sekarang kompetitor lebih generous ya, mereka bisa ngasih 33 bahkan lebih tinggi untuk di kelas seperti ini. Jadi ya bukan yang terbaik, cuman ya 25 watt masih oke ya, semoga next time ditingkatin sama Samsung. Kemudian kalau kita ngomongin soal gaming, nah opini saya sebenarnya nggak berubah bahwa ini handphone sebenarnya masih bisa, masih sangat bisa, sangat mampu tapi dalam kapasitas yang dibatasi, terbatas lah. Terbatas dalam artian kalau gaming yang tingkat grafisnya tidak wow, ya masih bisa banget. Contoh yang gampang kayak Mobile Legends ya. Untuk settingan yang sebenarnya sudah cukup tinggi, A54 bisa nge-handle dengan cukup baik dan stabil. Ya drop dikit ada tapi tidak signifikan, handphonenya pun juga nggak jadi panas ya. Masih oke. Kayak War lagi ramean itu ya oke-oke aja. Terus kalau misalnya saya cobain untuk game favorit saya saat ini kayak Honkai Star Rail, iya ini masih bisa hanya saja dengan settingan yang menengah ya. Jadi bukan settingan yang high, saya pakai medium aja dan ya masih oke kok, masih playable banget, FPS-nya juga yang tidak jelek dan playable. By the way, untuk soal gaming, ini ada satu fitur kelas flagship yang mungkin banyak orang yang nggak tahu dikasih Samsung di Galaxy A54, yaitu namanya bypass charging ya. Saya yakin banyak user Samsung yang belum tahu kalau Galaxy A54 dan juga flagship Samsung itu sebenarnya punya fitur bypass charging untuk main game. Posisinya tuh emang agak ngumpet sih ya ditaruhnya, karena ada di settingnya game booster. Jadi buat yang suka main game di handphone Samsung sambil nyolok, cobain deh, karena sebenarnya HP ini tuh punya fitur bypass charging. So kalau kesimpulannya dari segi performa untuk tahun-tahun ke depan, menurut saya sebenarnya ini masih mampu ya, chipsetnya masih mampu. Cuman ya pasti mungkin nanti bakal berasa ada penurunan kalau misalnya ada aplikasi baru dengan kebutuhan power yang lebih tinggi atau ada game yang populer dengan grafis lebih tinggi, ya mungkin akan terasa ada penurunan. Cuma untuk sekarang menurut saya masih oke. Nah satu lagi, nah ini juga bagian yang penting yaitu soal kamera ya. Kalau kita lihat dari spek sama konfigurasi, emang Galaxy A54 ini kelihatan bukan yang terbaik saat ini ya. Untuk lensa ya di HP ini tuh masih ngebawa satu kamera gimmick ya, ada lensa makro untuk nemenin lensa wide sama ultra wide. Ini bukan hal yang oke sih sebenarnya untuk zaman sekarang, karena ya kompetitor Samsung di kelas segini, kelas harga segini tuh udah mulai meninggalkan lensa yang nggak kepake dan beralih ke telefoto. Contoh kayak di Oppo Reno 10 5G aja itu udah ada telefotonya. Bahkan untuk Xiaomi aja dengan 13T-nya itu udah paling ugal-ugalan di kelas mid-range sebenarnya, karena dari setup sama kolaborasinya itu nggak main-main. Cuma apakah itu bikin Galaxy A54 jadi jelek, jadi nggak worth it? Sebenarnya nggak juga, karena foto-fotonya sekalipun tidak ada kolaborasi ini itu ya, hasilnya menurut saya masih baik sekali ya. Siang oke, low light pun juga sepengalaman saya pakai itu nggak ada masalah gitu. Jadi untuk casual user, kebanyakan orang yang hanya ingin jepret foto jadi dan oke hasilnya, udah bisa gitu pakai HP ini. Cuma tetap yang paling oke sebenarnya adalah dari bagian video, karena handphone ini bisa ngerekam 4K 30 fps baik dengan kamera belakang maupun depan. Bahkan kita bisa switch perekaman kamera depan belakang tanpa harus ngehentiin perekaman yang sedang berjalan ya. Meskipun kalau misalnya sambil ngomong mesti jeda sedikit ya, karena kalau kita lanjutin begitu aja bakal ada yang kepotong. Cuma tetap ini adalah nilai plus yang menarik sekali, bahkan belum ditawarkan oleh banyak kompetitor di kelas yang sama bahkan yang lebih mahal. Oke, jadi sedikit buat sampel videonya kali aja pengen lihat lagi. Ini dia si A54. Ini lensa utama ultra wide ya. Transisinya nggak terlalu mulus ya. Tadi ada yang ngedrop sedikit nih. Kayak gitu. Cuma ya seperti yang tadi saya bilang, saya sukanya adalah bisa langsung pindah kamera tanpa harus ngestopin perekamannya dulu. Emang ada jeda, jadi kalau misalnya ngomong itu mesti di pause ya pas perpindahan, karena kalau nggak di pause, misalnya saya lanjutin terus, nah kayak tadi kan bener sedikit ada kepotong gitu suaranya. Sedangkan kalau misalnya ngomong ada jeda sedikit harusnya nggak ada masalah.
Itu sih yang saya suka dari kamera Samsung. Sebenarnya nggak cuma buat A54 sih, tapi yang lainnya juga. Kalau cuma dilihat dari segi spesifikasi aja, seperti yang tadi udah saya rekap lagi, si Galaxy A54 menurut saya udah pasti bukan yang paling keren lagi di pasaran saat ini ya, untuk sekarang. Chipset bukan yang paling kencang, ngecas juga bukan yang paling cepat. Kamera juga bukan dengan resolusi terbesar serta hasil terbaik. Tapi kalau kita ngomongin soal update software, kemampuan video, sertifikasi tahan air dan debu untuk handphone di kelas menengah, Galaxy A54 menurut saya tentu masih sangat bisa bersaing bahkan sampai tahun depan. Apalagi dengan harga saat ini yang semakin terjangkau dan juga masih menyediakan kapasitas 128 sebagai varian yang lebih murah juga ya. Bahkan dijualnya 5 jutaan doang, lebih dikit gitu ya. Itu adalah poin plus lainnya lagi. Meski begitu, kalau mau beli sekarang dan tidak terburu-buru, ya nggak pepet harus ganti banget, sebenarnya saya tidak terlalu rekomen untuk ngebeli si handphone ini. Alasannya sebenarnya simple, karena seri penerusnya itu harusnya nggak lama lagi rilisnya. Jadi buat mungkin yang belum tahu, udah mulai banyak bocoran beredar kalau Samsung Unpacked berikutnya ya untuk seri S terbaru katanya bakal dimajuin ke pertengahan Januari, katanya begitu. Nah biasanya seri A terbaru itu akan rilis di bulan berikutnya setelah seri S. Jadi seperti contoh di Galaxy A54 ini kan dia rilisnya Maret, sedangkan Galaxy S23 series itu di bulan Februari. Jadi 1 bulan setelah Unpacked seri S, seri A itu rilis biasanya. Jadi kalau polanya tidak berubah dan bener Galaxy S series terbaru itu rilisnya Januari, artinya seri A yang baru itu kemungkinan bakal ada di bulan Februari tahun depan, yang mana nggak jauh ya dari sekarang. Jadi kalau udah ada yang baru, itu artinya nggak cuma ada alternatif yang lebih fresh dengan fitur yang semoga lebih bagus ya, meskipun pasti harganya akan sedikit lebih mahal dibandingkan yang ini, tapi juga tidak menutup kemungkinan seri yang lama itu akan mengalami penyesuaian harga kembali ya. Memang siklusnya di handphone kan begitu ya, kalau ada versi baru yang lama harga bakal turun juga. Cuma ya tetap kalau misalnya pingin beli sekarang emang butuh ganti ya nggak apa-apa banget sebenarnya. Cuma ya tadi saya ngasih sedikit insight atau pandangan aja ya. Keputusan akhir tetap ada di masing-masing, dan buat yang pingin beli masuk ke wishlist ya linknya saya taruh di deskripsi aja. Untuk sekarang kayak segitu aja dulu sedikit rekap saya tentang si Galaxy A54 5G di akhir 2023 setelah dia dapat penurunan harga dan ada update One UI terbaru. Makasih banyak telah sampai habis. Putra pamit. Sampai ketemu lagi di video berikutnya, dan seperti biasa, have a nice day.